semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Pancasila dalam konteks modern dan global pasca reformasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Nur Almira Rasmana. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri terakhir. Lalu rekan saya Al-Aziza Puan Mumtazah sebagai pemateri 1 dan 3 dan Ahmad Irfan Maulida sebagai pemateri 2 dan 5, dan yang terakhir Adel Monika sebagai pemateri 4 dan yang membaca kesimpulan. Melalui video ini kami berharap penjelasan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Saya Al-Aziza Mumtazah akan menyampaikan materi pertama, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa negara. Pancasila lahir pada 1945 saat Indonesia mempersiapkan kemerdekaan melalui BPUPKI dengan Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara pada 1 Juni, yaitu kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Setelah proklamasi, PKI mengesahkan Pancasila dengan sedikit perubahan agar inklusif. Pancasila menjadi pondasi dasar negara dengan pemerintahan Indonesia dengan setiap silanya memiliki makna filosofis yang mencakup keimanan, kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong dan kesejahteraan. Lambang burung Garuda dengan 17, 8, 19, dan 45 melambangkan tanggal kemerdekaan 17, 8, 1945. Setelah pidato Soekarno yang dibentuklah panitia 9 yang bertugas untuk menyusun piagam Jakarta yang berisi rumusan Pancasila versi awal. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, panitia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dari beberapa perubahan, terutama pada sila pertama. Kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar lebih inklusif bagi semua agama. Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundament untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Itu berarti Pancasila sebagai dasar negara dapat didefinisikan sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Dalam pembukaan Undang-Undang atau UUD 1945, apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah berperan mengatur aparatur negara. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu Al-Aziza. Yang saya dapatkan adalah perkembangan Pancasila di era reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah politik sosial di negara ini. Orde Baru yang otoriter berakhir dan masyarakat Indonesia berusaha membangun masyarakat yang lebih demokratis dan adil. Di tengah transisi ini, Pancasila memiliki peran penting dan menjadi panduan moral dan ideologis dalam pembentukan negara Indonesia. Perubahan positif di negara ini adalah satu, yaitu demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satu poin utama dari Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat. Di masa reformasi, nilai-nilai ini menjadi fokus utama. Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil sebagai sarana untuk memberikan suara dan bisa memilih pemimpin mereka dengan adil dan bebas, teman-teman. Selain itu, hak asasi manusia juga diberikan perlindungan yang lebih kuat, termasuk contohnya yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, terus ya semacam kebebasan individualis lah, teman-teman juga. Dan kedua, keadilan sosial. Keadilan sosial, Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan sosial. Dan hal ini menjadikan sorotan utama di masa era reformasi, teman-teman. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat. Program-program bantuan yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih rentan. Nah, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu keberagaman budaya dan agama. Nah, keberagaman budaya itu menjadikan Pancasila yaitu sila pertama dan ketiga. Implementasinya ya, teman-teman. Keragaman budaya yaitu berbeda suku, terus berbeda ya persatuan Indonesia lah, keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Dan yang pertama itu agama. Pancasila menghargai dan menganjurkan toleransi terhadap keragaman budaya dan agama, saling bertoleransi lah, teman-teman. Sekarang keempat, ketahanan nasional Pancasila. Ketahanan nasional Pancasila menekankan pentingnya kedaulatan dan ketahanan nasional. Di tengah era globalisasi, Indonesia berkomitmen untuk menjaga kedaulatannya.
dan melindungi kepentingan nasionalnya, teman-teman. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan luar negeri dan pertahanan internasional. Yang kelima itu kepemimpinan yang baik. Maksud dari kepemimpinan yang baik ini, teman-teman, adalah kepemimpinan yang adil dan tidak membedakan masyarakat yang satu dengan yang lain, teman-teman. Yang enam yaitu pendidikan dan pembangunan manusia. Pendidikan sangat penting di Indonesia, teman-teman. Pendidikan harus ditekankan mulai dari TK misalnya, terus SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi sekalipun, teman-teman. Tadi yang keenam, sekarang yang ketujuh. Pancasila menekankan pentingnya pendidikan dan pembangunan manusia. Selama masa reformasi, investasi dalam pendidikan meningkat dan pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menciptakan generasi yang berpendidikan, teman-teman. Semoga kita juga bisa, generasi kita ini generasi yang berpendidikan, teman-teman. Tadi yang ketujuh, sekarang yang ke-8, hubungan internasional. Hubungan internasional, Pancasila juga memainkan peran penting. Dalam hubungan internasional Indonesia, negara harus mempromosikan prinsip luar biasa dan non-blok dalam diplomasi internasionalnya. Indonesia juga aktif dalam mendukung perdamaian dan kerjasama internasional, teman-teman. Salah satu contoh non-blok sekarang, teman-teman, konflik Rusia dan Ukraina semakin panas, teman-teman ya sekarang. Peran penting Indonesia di sana adalah tidak memihak satu negara, melainkan dia netral, teman-teman. Dia netral, tidak memihak satu negara, yaitu dengan kata lain yaitu non-blok. Dan diplomasi internasionalnya. Diplomasi internasional itu maksudnya dengan membantu Palestina, teman-teman, aktif dalam mendukung perdamaian, membantu Palestina yang mungkin dalam kata lainnya yaitu terindeksi oleh Israel, mungkin terjajah mungkin ya, teman-teman, kata lebih tepatnya dijajah oleh Israel sekarang ini, teman-teman. Materi selanjutnya yaitu tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi. Ideologi negara Indonesia di era globalisasi membawa banyak perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara lain. Salah satu contoh dampak dari perubahan-perubahan tersebut adalah adanya kecenderungan memudarnya nasionalisme bangsa Indonesia. Pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, perubahan nilai budaya lokal. Globalisasi memperkenalkan budaya asing melalui media sosial, film, musik, dan internet yang bisa memengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap budaya global dan kadang meninggalkan budaya tradisional. Yang kedua yaitu ada bahasa. Bahasa global seperti bahasa Inggris semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia akademik dan profesional. Ini bisa mengurangi penggunaan bahasa daerah atau bahkan dalam bahasa Indonesia dalam beberapa konteks. Yang ketiga yaitu gaya hidup. Gaya hidup yang dipengaruhi oleh globalisasi seperti tren pakaian, makanan, dan gaya komunikasi seringkali berbeda dari kebiasaan lokal. Ini dapat mengubah cara masyarakat memandang identitas mereka. Yang ketiga ada ekonomi. Dalam globalisasi, ekonomi lebih terbuka dan terintegrasi. Negara-negara harus beradaptasi dengan standar internasional yang kadang-kadang dapat menekan tradisi atau praktik lokal, terutama di sektor pertanian dan usaha kecil. Yang keempat ada identitas ganda. Globalisasi memungkinkan seseorang untuk memiliki identitas nasional dan global. Sebagai contoh, seseorang yang mungkin bangga menjadi warga negara dari suatu negara, tetapi juga merasa bagian dari komunitas global yang lebih luas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Adel Monika, pemateri 4, akan menjelaskan tentang ideologi asing dan dampaknya terhadap nilai-nilai Pancasila. Ideologi asing adalah sistem kepercayaan atau pandangan hidup yang berasal dari negara lain dan dapat berbeda dengan ideologi yang dianut oleh suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, ideologi asing ini dapat berbenturan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dampak negatif ideologi asing terhadap Pancasila. Yang pertama, pelemahan nilai-nilai Pancasila dibagi menjadi 3. 1. Individualisme, yaitu ideologi asing yang mengutamakan individu dapat melemahkan nilai gotong royong dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, materialisme, yaitu penekanan pada materi dan konsumerisme dapat mengurangi perhatian terhadap nilai-nilai spiritual dan sosial yang diajarkan Pancasila. 3. Liberalisme, yaitu kebebasan tanpa batas yang diusung oleh beberapa ideologi asing dapat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan ketertiban umum yang ada pada Pancasila.
Lalu yang kedua, perpecahan bangsa dibagi menjadi dua. Satu, radikalisme, ideologi ekstrim yang masuk dapat memicu perpecahan dan konflik di tengah masyarakat. Dua, disintegrasi bangsa, yaitu perbedaan pandangan dan kepentingan yang dipicu oleh ideologi asing dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir, yang ketiga, lunturnya budaya nasional dibagi menjadi dua. Satu, alkulturasi negatif, yaitu masuknya budaya asing secara masif dapat menggeser nilai-nilai budaya asli Indonesia yang sejalan dengan Pancasila. Dua, hilangnya identitas nasional, generasi muda dapat kehilangan jati diri dan merasa tertarik pada budaya asing. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu Adel Monica. Judul yang saya dapatkan adalah upaya menghadapi dampak negatif ideologi asing dengan cara penguatan pendidikan Pancasila. Contohnya implementasi di semua tingkat pendidikan. Contohnya yaitu pendidikan dari sejak TK, SD, SMP, sampai SMA, sekalipun sampai perguruan tinggi, agar bisa mampu mengimplementasikan kehidupan sehari-hari dalam Pancasila yang baik, teman-teman. Contoh yang kedua adalah relevansi dengan kehidupan modern. Pendidikan Pancasila harus mengikuti perkembangan zaman dan isu-isu kontemporer pada masyarakat saat ini. Tadi dua contoh upaya untuk penguatan pendidikan Pancasila. Sekarang peningkatan kewaspadaan masyarakat. Saya juga memberi dua contoh, teman-teman. Contoh yang pertama adalah literasi media. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi yang benar dan yang salah, teman-teman. Contoh yang kedua adalah ketahanan ideologi. Masyarakat harus memiliki ketahanan ideologi yang kuat agar tidak mudah terpecah belah oleh ideologi yang berkembang saat ini, yaitu ideologi asing. Contohnya ini yaitu dengan kata lain disintegrasi dan integrasi. Kita harus memilih integrasi, teman-teman. Persatuan, teman-teman. Disintegrasi itu upaya untuk memecah belah ya. Terus integrasi itu memiliki arti dalam spesifik persatuan lah mungkin, teman-teman. Sekarang yang terakhir adalah penegakan hukum yang tegas. Saya juga akan memberi dua contoh. Contoh yang pertama, penindakan terhadap pelanggaran. Pemerintah harus tegas dan memberi hukuman segala bentuk pelanggaran terhadap Pancasila dan hukum yang berlaku di Indonesia. Contoh yang kedua adalah perlindungan terhadap ideologi negara. Undang-undang harus melindungi Pancasila sebagai ideologi negara, kerjasama dengan semua elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, dan swasta. Semua pihak harus bersinergi dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan menangkal pengaruh negatif ideologi asing, teman-teman. Sebagai pemateri terakhir, saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas tentang peran Pancasila dalam menjaga persatuan di era digital. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di era digital yang syarat dengan dinamika dan tantangan. Beberapa peran penting Pancasila dalam konteks ini: 1. Landasan moral dan etika berdigital. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi, termasuk di dunia digital. Berarti menghindari tindakan yang merendahkan, menghina, atau menyebarkan kebencian. Persatuan Indonesia. Di tengah beragamnya informasi dan pendapat di dunia maya, Pancasila mengingatkan kita untuk selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus menghindari tindakan yang dapat memecah belah atau menimbulkan permusuhan. Keadilan sosial. Pancasila mengajarkan kita untuk selalu memperjuangkan keadilan bagi semua orang. Dalam konteks digital, berarti tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks atau informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan orang lain. 2. Filter informasi. Kritis terhadap informasi. Pancasila mendorong kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah percaya pada semua informasi yang kita terima. Kita harus selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Menghindari hoaks. Dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, kita dapat lebih mudah mengenali berita bohong dan menghindari penyebarannya. Yang ketiga, menjaga keutuhan NKRI. Toleransi. Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Di dunia digital, kita harus menjaga toleransi dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda pandangan.
Bhinneka Tunggal Ika. Dalam keberagaman, kita tetap satu. Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga kepersatuan dalam keberagaman. Di dunia digital, kita harus menghindari tindakan yang dapat memicu perpecahan. 4. Membentuk karakter bangsa. Generasi muda. Pancasila harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Contoh teladan. Para pemimpin dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia digital. Jadi kesimpulannya, Pancasila bukan hanya sekedar ideologi bangsa, tetapi juga merupakan jati diri bangsa Indonesia. Relevansi Pancasila dalam konteks modern dan global semakin terbukti. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk semuanya telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.